Bab 30. Selebaran orang hilang. Kembali POV Atta. Lo mau ngajak kita kemana sih, Tah? Ucap si Mbah yang duduk di samping gue. Duduk bertiga di dalam taksi bersama si cantik juga. Atta mau ngajak kalian ke suatu tempat yang spesial buat ngerayain karir Atta yang semakin membaik. Jawab gue. Emang karir lo kenapa? Lo udah jadi artis? Bukan. Terus? Atta diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Mbah, di tempat kerja Atta. Serius lo? Mbah terkejut. Serius lah. Hahaha, paling yang ngangkat lo lagi ngigau. Celetuk si Mbah. Enjir. Enggak lah. Timpal gue. Terus ngapain sekarang kita pakai naik taksi? Kan, mahal. Kita bisa naik bus biar ngirit. Ucap si Mbah lagi. Mumpung Atta punya duit. Mbah belum pernah naik taksi, kan? Iya, sih. Hehehe. Si Mbah garuk-garuk kepala. Selang beberapa menit taksi pun berhenti di depan tempat yang gue tuju. Kita segera turun. Setelah gue membayar tarif taksi, taksinya langsung cabut gitu aja. Si Mbah dan si cantik melihat ke depan. Melihat tempat yang gue maksud sedari tadi. Jeti yang lo bilang spesial kebun binatang ini? Tanya si Mbah. Iya. Enjir. Kirain lo mau ngajak gue ke Cappadocia naik balon udara. Cappadocia gundulmu. Umpat gue. Cita-cita Atta dulu kan, kalau udah punya keluarga yang bahagia. Atta pengen ke kebun binatang bersama keluarga Atta. Nah sekarang makanya Atta ngajak kalian ke sini. Kan, kalian keluarga gue. Gue merangkul pundak si Mbah dan si cantik. Serah lo lah. Mbah akhirnya pasrah. Yuk, masuk. Ajak gue ke mereka. Kita bertiga masuk ke kawasan kebun binatang. Tak lupa gue membayar tiket masuknya terlebih dahulu. Karena sekarang duit gue lumayan banyak, gue udah gak pelit lagi guys. Setelah masuk di dalam dan melihat binatang-binatang di tempat ini, si cantik tampak girang. Ia begitu antusias melihat mereka. Ekspresinya mirip N4K kalau diajak ke tempat seperti ini. Lo seneng? Tanya gue ke si cantik. Hehehe. Dia hanya terkekeh. Kita bertiga terus berjalan-jalan. Hingga sampailah kita ke kandang orang hutan. Mbah. Panggil gue ke si Mbah. Apa? Mbah nggak ikut masuk? Gue menunjuk kandang orang hutan. Ngapain lo nyuruh Mbah masuk? Si Mbah terheran. Kan? Dia sama Mbah. Sama. Satu spesies. Kali ini gue menunjuk si orang hutan. Bangke lu. Umpat si Mbah. Sedang gue malah cekikikan. Kita lanjut berjalan-jalan. Kali ini kita berhenti di kandang binatang kremi. Cantik. Binatang kreminya lucu-lucu. Kan? Ucap gue ke si cantik. Kremi apa? Celetuk cantik. Dia tumben bicara. Kremi itu binatang yang biasanya ada di pen tempatnya manusia. Yang bikin pen tempatnya gatel, garuk-garuk. Jelas gue. Dan si cantik malah langsung bergidik. Mbah. Panggil gue ke si Mbah. Boleh minta tolong. Minta tolong apaan? Tolong fotoin Atta sama si cantik dong, Mbah. Pinta gue. Sudah gue duga. Lo juga ngajakin gue ke sini karena lo mau jadiin gue kang foto. Kan? Hehehe, Mbak tahu aja. Nih, Atta dan cantik tolong difotoin. Gue nyerahin handphone kepada si Mbah. Lo mau foto di sebelah mana? Di mana ya? Pandangan gue berkeliling mencari angle yang bagus. Di situ aja, Mbah. Gue menunjuk spanduk iklan yang tertempel juga di dalam lokasi kebun binatang. Spanduk dengan gambar Anya Geraldine. Plak. Si Mbah nempelin kepala gue. Mbah kenapa? Sih. Pekik gue sambil memegang kepala yang berdenyut. Tah, ingat. Lo itu udah punya istri. Ngapain lo masih modus sama Anya Geraldine? Cerca si Mbah. Itu kan cuma gambar. Bukan orangnya langsung. Sama aja. Lagian, coba lihat. Anya Geraldine sama istri lo. Masih cantik kan istri lo? Ya emang masih cantik kan istrinya Atta? Gue merangkul pundak si cantik. Si cantik langsung terkekeh. Kayaknya udelnya lagi jeprak karena pujian gue sama si Mbah. Ya udah,
Gue sama si cantik foto di sebelah sana aja. Gue menuju kandang gajah. Oke. Ayo kita ke sana. Kita bertiga pun menuju ke kandang gajah. Gue sama si cantik berdiri di depannya. Sedang Simbah sibuk ngarahin kamera ke arah gue dan si cantik. 1, 2, 3. Simbah ngasih aba-aba. Jepret, keruut. Udah. Sip. Ucap Simbah. Mana? Mbah? Ata mau lihat hasilnya. Pinta gue. Simbah mendekat ke arah gue dan si cantik. Dia menyerahkan hasil foto bidikannya. Mejih. Ata sama si cantik kelihatan merem. Mbah. Kita lagi berkedip. Protes gue. Malah kelihatan estetik, kan? Hehehe. Estetik gundulnya ah. Umpat gue. Simbah selalu semuanya sendiri. Selalu suka-suka dia. Ta. Panggil Simbah. Apa? Mbah haus. Tah, si cantik pasti juga harus. Iya kan? Tik. Simbah menengok ke arah cantik. Hehehe. Si cantik terkekeh. Itu tandanya. Iya. Dia emang haus. Ya udah, yuk kita cari minum. Ajak gue. Gimana kalau beli es krim itu aja? Simbah menunjuk penjual es krim keliling yang menggunakan gerobak. Oke. Gue setuju. Kita bertiga berjalan ke arah si penjual es krim. Mau beli berapa, Mas? Tanya Mamang si penjual es krim. Gue beli sekalian gerobaknya bisa enggak? Ucap gue yang lagi sok-sokan kaya. Ya beginilah kalau gue lagi banyak duit. Plak. Simbah nempelin kepala gue. Kenapa tadi dipukul sih? Mbah? Protes gue. Lo kalau lagi punya duit jangan kayak gitu. Harusnya lo beli sekalian mamangnya yang jualan juga. Jangan cuma gerobaknya doang. Klek. Gue menelan ludah karena mendengar ucapan Simbah yang malah semakin parah. Orang-orang stres. Rutuk si Mamang pelan menanggapi ucapan gue dan Simbah. Ceti mau beli berapa? Nih. Tanyanya. 3. Balas gue. Si Mamang bergegas melayani pesanan gue. Dia memberikan 3 es krim contong ke gue, Cantik dan Simbah. Kita makan di sana. Yuk. Simbah menunjuk bangku panjang yang berada di bawah pohon. Kayaknya tempatnya sejuk. Pas buat kita istirahat dan bersantai. Kita pun menuju ke bangku tersebut. Duduk berjajar. Dengan gue yang berada di tengah-tengah. Kita bertiga asik menikmati es krim di tangan masing-masing. Si Sweet. Simbah tiba-tiba bersiul. Mbah nyulin siapa? Gue terheran. Tuh, ada berondong cakep. Mbah menunjuk cowok EBG yang tengah berjalan sendirian tak jauh dari keberadaan kami. Mejih. Ingat umur Mbah. Bentar lagi mau Koit juga pakai godain cowok. Umpat gue. Ini Mbah lagi usaha. Tah, Mbah udah gersang banget. Udah puluhan tahun menjadah. Mbah kangen rahimnya dibasahin sama seseorang. Iya, tapi jangan berondong juga kali. Mbah. Mending Mbah sama kakek Tukiat aja. Yang rumahnya belakang rumahnya Ata. Maksud lo kakek-kakek tua renta yang udah stroke itu? Iya. Kalian kan cocok. Sama-sama bentar lagi Koit. Bangke lo. Umpat Simbah. Dan gue pun cikikikan. Kita bertiga terus bercanda-canda sambil menikmati es krim. Juga sambil beristirahat sebelum kita meneruskan berkeliling-keliling di kebun bintang ini. POV Author. Kakek Sugiono memukul bola dengan tongkat golfnya. Bola pun menggelinding dengan jarak yang lumayan jauh. Bagaimana permainanku? Tanya kakek Sugiono kepada Kedi yang berdiri di sampingnya. Yang sedari tadi terus menemaninya bermain golf. Sangat meningkat, Pak. Balas si Kedi. Kakek Sugiono pun terkekeh sambil mencolek-colek gadis cantik tersebut. Ingat, Pak. Ingat. Bapak tidak sedang bermain film Blue. Bisik Ferguson tepat di telinga kakek Sugiono. Ia sering sekali mengingatkan ketika sang bos tak sadar berkelakuan kembali seperti dulu saat menjadi pemain film panas di Jepang. Iya, lupa. Hehehe. Kakek Sugiono terkekeh. Ia pun kemudian meneruskan kegiatannya. Kembali memukul bola dengan tongkat golfnya. Pak. Panggil Ferguson di tengah-tengah kegiatan tersebut. Ada apa? Kakek Sugiono melihat ke arah sang asisten.
Hari ini Tuan Muda Atta sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Hahaha, benarkah? Dia benar-benar mirip seperti Sinta. Sewaktu kecil Sinta juga senang sekali kalau diajak ke kebun binatang. Gumam kakek Sugiono. Dia ke tempat itu bersama siapa? Tanyanya. Bersama istri dan neneknya. Kakek Sugiono tersenyum kecil. Ia sedikit iri. Ia sebetulnya juga ingin berada di tengah-tengah mereka. Apakah Atta terlihat bahagia? Tanyanya. Sangat, Pak. Dia sangat bahagia. Bapak mau melihat foto kegiatan mereka? Coba. Aku ingin lihat. Ferguson merogoh handphone dari balik jas yang ia kenakan. Ia membuka galeri di handphonenya tersebut. Memperlihatkan foto-foto yang diambil secara diam-diam oleh para EN4K buahnya. Kakek Sugiono memperhatikannya lekat-lekat. Ia kembali tersenyum kecil, dan kembali sedikit merasa iri dengan kebersamaan mereka. Saya harap Bapak segera siap menemuinya. Agar Bapak bisa ikut masuk ke dalam dunia mereka. Ucap Ferguson. Sedang kakek Sugiono hanya terdiam. Tetapi di kedua matanya tampak berkaca-kaca. Kembali ke POV Atta. Yuk, kita pulang. Udah sore. Ajak gue ke Simbah dan si cantik. Oke. Ayo. Kita bertiga segera keluar dari kawasan kebun binatang. Kita menuju ke halte bus terdekat. Karena Simbah nyuruh naik bus aja, ketimbang naik taksi. Katanya, biar mirip. Kita pun duduk berjajar di kursi halte sembari menunggu bus yang datang. Tapi Simbah tiba-tiba melihat penjual cilok di kejauhan. Tah, kita beli cilok dulu yuk, buat mengganjal perut. Ajak Simbah. Mbah aja sama si cantik. Atta lagi nggak pengen cilok. Kalau lagi punya duit kayak gini, lidahnya Atta tuh nggak level sama yang namanya cilok. Gue merogoh uang 50 ribuan untuk gue kasihin Simbah. Gaya lo. Umpat Simbah. Yuk, tik. Kita beli cilok. Ajak Simbah kepada si cantik. Cantik pun patuh. Ia beranjak sambil terkekeh. Mereka berdua pun segera melenggang pergi menuju ke penjual cilok di kejauhan sana. Kini gue pun sendirian duduk di kursi halte. Gue bengong gak ngapa-ngapain. Gue cuma melihat mobil-mobil yang berlalu lalang di hadapan gue. Home. Gue menguap sambil meregangkan otot-otot gue yang terasa kaku. Kepala gue tak sengaja menengok ke samping. Hingga melihat sesuatu di dekat gue. Sesuatu yang langsung mencuri perhatian gue. Sebuah selebaran yang ditempelkan di tiang halte. Selebaran yang udah usang, tetapi masih terlihat gambar dan tulisan yang tertera. Gambar dengan sosok si cantik yang begitu jelasnya. Gue segera mencopot selebaran itu dari tiang halte. Gue melihatnya lekat-lekat. Benar, foto itu sangat mirip dengan si cantik. Dan sepertinya memanglah si cantik. Dicari orang hilang. Glory Bernardine Baskoro. Anak tunggal dari pemilik PT, Gondal Gandul Group. Itulah tulisan yang tertera di selebaran tersebut. Gue mengingat-ingat. Bukankah nama itu juga yang tertera di kertas koran di warung mie ayam waktu itu? Dan bukankah? Pemikiran gue terhenti. Gue tiba-tiba tercekat. Neidin. Bukankah wanita yang di Indo April waktu itu menyebut nama Neidin? Mungkinkah teman yang ia maksud juga sama dengan cewek yang ada di selebaran ini? Dan mungkinkah dia adalah si cantik? Gue menerka-nerka. Terus gue pun langsung kepikiran sesuatu. Jika cewek yang sedang dicari ini adalah anak dari salah satu konglomerat di sini, maka pasti berita tentang hilangnya cewek ini ada di berita-berita lokal. Gue segera merogoh handphone dari saku celana. Gue langsung search nama Glory Bernardine Baskoro. Dan nama itu pun langsung muncul beserta berita-berita tentang dirinya. 3 Maret tahun 2023, telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas tol S, kilometer ke-16. Mobil dengan plat nomor hari 56, telah masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 100 meter. Pengendara adalah Glory Bernardine Baskoro yang dikenal sebagai pewaris tunggal PT Gondal Gandul Group. Sampai hari ini korban belum bisa diketemukan. Dan tim SAR terus berupaya untuk mencari keberadaannya. Tubuh gue seketika tremor. Cewek yang bernama Neidin tersebut telah mengalami kecelakaan, dan telah hilang begitu saja. Gue pun jadi ingat ucapan Pak RT. Kata orang-orang saat pertama kali melihat cantik. Bukankah cantik penuh dengan luka? Seperti luka kecelakaan.
Jadi bisa gue simpulin, si cantik kemungkinan besar memanglah cewek yang bernama Nadine tersebut. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki. Gue refleks menengok ke arah suara tersebut. Rupanya si Mbah dan cantik yang sedang berjalan mendekat. Dengan cekatan, gue segera meremat-remat selebaran yang ada di tangan gue. Entah mengapa gue tak ingin orang lain tahu tentang siapa cantik yang sebenarnya. Karena gue begitu takut. Gue takut seandainya gue sampai kehilangan cantik,